Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini tanggal 9 Maret 2026, saya berdiri tepat di atas bangunan Mushola Al-Karim. Sambil menunggu waktu sholat maghrib, saya ingin menjelaskan tentang surat Al-Fatihah dan tafsirnya. Surat Al-Fatihah itu adalah surat pembuka. Makanya kalau kita buka di dalam mushaf Utsmani, mushaf Al-Quran, maka yang pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Tapi sebenarnya surat Al-Fatihah itu adalah bukan surat yang pertama kali turun. Yang pertama kali surat yang turun di Gua Hiro adalah surat Al-Alaq, dan itu pun cuma 5 ayat. Surat Al-Fatihah ada yang mengatakan surat yang turun secara lengkap. Dan menurut konsensus ijma atau mayoritas ulama, surat Al-Fatihah ini adalah surat Makkiyah, turunnya di Mekah. Ada yang mengatakan turun setelah surat Al-Mudaththir. Jadi pertama surat Al-Alaq, yang kedua surat Al-Mudaththir, kemudian yang ketiga surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan setelah menjelang, atau bukan setelah, menjelang Rasulullah hijrah ke Madinah. Berarti setelah 10 tahun kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, surat Al-Fatihah itu memiliki nama yang banyak. Ada yang paling familiar itu adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Kenapa? Surat Al-Fatihah ini isi kandungannya adalah mencakup semua yang terkandung di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Sebagaimana kita tahu, surat Al-Fatihah selalu kita baca setiap rakaat kita sholat, kita wajib membaca surat Fatihah. Bahkan ketika kita akan memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Nakhtatim niqa'ana, marilah kita tutup acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah surat yang dibaca berulang-ulang. Makanya surat Al-Fatihah disebut dengan Sab'ul Mathani. Sab'u itu artinya 7, Mathani yang dibaca berulang-ulang. Kemudian surat Al-Fatihah itu juga disebut dengan Ar-Ruqyah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini bisa dibaca untuk maksud tertentu. Ar-Ruqyah itu artinya mantra. Ar-Ruqyah itu artinya jampi-jampi. Mantranya orang mukmin adalah surat Al-Fatihah. Ada satu kejadian disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada seorang sahabat yang lewat di satu perkampungan. Tiba-tiba ada kepala kampung yang kepatok ular. Kemudian dia tidak sadarkan diri. Akhirnya orang kampung itu bikin sayembara. Siapa yang bisa menyembuhkan kepala kampung kami karena kepatok ular, maka akan aku hadiahkan beberapa ekor kambing. Kemudian ada salah seorang sahabat yang mengatakan, wahai Tuan, insya Allah dengan izin Allah saya bisa menyembuhkan kepala kampungmu. Sahabat yang lain merasa heran. Dengan apa kamu bisa menyembuhkan kepala kampung mereka? Kemudian sahabat itu mengatakan, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa surat Al-Fatihah bisa dijadikan mantra, bisa dijadikan bacaan untuk menyembuhkan penyakit, untuk maksud tertentu. Oleh karena itu surat Al-Fatihah disebut dengan Ar-Ruqyah. Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan, misalnya Gusmus mengatakan kalau kita bermaksud membaca surat Al-Fatihah dengan maksud tertentu untuk memenuhi hajat. Katakan ada orang sakit, maka ambil segelas air kemudian dibacakan surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah setiap ayat yang kita baca Allah jawab. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku dan baginya apa yang dia minta. Makanya Gusmus memberikan satu ijazah bacaan. Kalau kita ingin menggunakan Al-Fatihah sebagai obat, sebagai maksud tertentu untuk memenuhi hajat kita, maka baca surat Al-Fatihah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca 11 kali. Setelah baca 11 kali, maka dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Ini surat Al-Fatihah disebut dengan Ar-Ruqyah. Bapak Ibu sekalian, ini sekilas pembahasan tentang surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah surat yang bukan pertama kali turun, tapi surat yang pertama ada di mushaf, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan seterusnya.
Kenapa susunan mushaf Al-Quran itu tidak sesuai dengan masa turunnya? Nah, ini kalau kita membahas seperti ini, bahasa ilmunya adalah tauqifi. Tauqif itu artinya emang Allah maunya begitu. Pertama surat Al-Fatihah, kedua surat Al-Baqarah, kemudian surat-surat yang lain sampai dengan surat An-Nas. Padahal sebagaimana kita tahu, yang pertama kali turun surat Al-Alaq, yang kedua Al-Mudaththir, dan seterusnya. Jadi urutan mushaf Al-Quran bukan berdasarkan turunnya. Dan ini bahasanya adalah tauqifi. Emang Allah maunya begitu. Mari kita lanjutkan untuk membahas surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bahwa basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya kalau kita buka mushaf Al-Quran, maka Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Maka wajib hukumnya ketika kita sholat, ketika kita membaca surat Fatihah dalam keadaan apapun, maka wajib hukumnya membaca basmalah. Jadi basmalah itu bagian dari ayat yang pertama. Sekarang kita bahas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna dari bismillah itu ada dua. Yang pertama, segala aktivitas kita harus diniatkan karena Allah. Yang kedua, apapun yang bisa kita lakukan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna bismillah secara ringkas. Dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada kalimat Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang bersifat universal dan kepada siapapun, bahkan seluruh makhluknya. Kasih sayang Allah di dunia yang sifatnya universal. Kepada orang yang beriman Allah kasih rezeki, kepada orang kafir Allah pun kasih rezeki, kepada tumbuhan hewan Allah kasih rezeki. Itu artinya manifestasi sifat rahmannya Allah, kasih sayang Allah yang bersifat universal. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang khusus untuk hamba pilihannya, dan itu nanti di akhirat. Perbandingan antara Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau nikmat atau kasih sayang Allah itu 100%, maka Ar-Rahman itu cuma hanya 1% yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Itu pun kita kadang-kadang terbuai dengan kenikmatan dunia dan segala isinya. Padahal itu kenikmatan yang hanya 1% saja. 99% kasih sayang Allah akan berikan kepada hamba pilihannya, yaitu orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan niatnya karena Allah, yakini bahwa apa yang sudah bisa kita lakukan adalah karena pertolongan Allah. Yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu kalimat pujian. Pujian itu ada 4. Pujian makhluk kepada makhluk, pujian makhluk kepada sang khalik, pujian sang khalik kepada makhluk, ada pujian sang khalik kepada dirinya sendiri. Qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Kalau kita mendapatkan pujian dari siapapun, maka kita membaca Alhamdulillah. Artinya pujian itu tidak layak kita terima, karena sesungguhnya pujian itu adalah milik Allah. Yang hebat itu Allah, yang kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara, yang menguasai seluruh alam. Alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim di bismillah sudah disebut. Kemudian di ayat yang ketiga ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim lagi. Apa maknanya? Apa pesan yang tersirat? Adalah bahwa kasih sayang Allah itu adalah sangat dominan. Sangat dominan. Allah itu rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Saya kasih contoh misalnya. Banyak riwayat yang menyebutkan seberapapun banyaknya orang melakukan dosa, bahkan dosanya sampai nyundul langit banyak sekali. Kalau dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini bukti kasih sayang Allah. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Allah itu saking sayangnya kepada hambanya, Allah tidak akan pernah bosan untuk mengampuni kesalahan-kesalahan hambanya, walaupun hambanya itu berulang-ulang melakukan dosa dan maksiat. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah ini lebih senang melihat hambanya yang bertaubat, melebihi senangnya orang yang tadinya nggak punya anak, tiba-tiba punya anak. Allah lebih senang melihat hambanya yang bertaubat, melebihi senangnya orang yang kehausan, kemudian tiba-tiba dikasih minum air yang segar.
Allah lebih senang melihat hambanya yang bertaubat, melebihi senangnya orang yang tersesat kemudian dia menemukan jalan. Itu kasih sayang Allah. Dalam riwayat yang lain, banyak sekali riwayat yang menjelaskan seperti itu. Misalnya, kalau hamba mendekat kepada Allah 1 langkah, maka Allah menyambutnya 10 langkah. Kalau hamba mendekat Allah dengan berjalan, maka Allah sambut dia dengan berlari. Itu artinya apa? Allah sangat bangga, Allah sangat bahagia. Yang tadinya bingung, kemudian dia bersimpuh, bersujud, minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosanya. Tidak lain dan tidak bukan, semua itu adalah karena kasih sayang Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian selanjutnya adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu artinya yang merajai hari pembalasan. Bapak Ibu sekalian, jangan dikira Allah itu pengasih dan penyayang kemudian kita semaunya, kita berbuat dosa semaunya, kita berbuat maksiat semaunya. Maliki Yaumiddin itu memberikan kesan, walaupun Allah punya kasih sayang, tapi ingat, Allah juga akan membalas dengan balasan yang pedih seandainya ada hamba yang melakukan maksiat tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian tasawuf ada istilah khauf, ada istilah roja. Roja itu karena Rahman Rahimnya Allah, kemudian khauf itu karena Maliki Yaumiddin. Jadi walaupun Allah mengampuni dosa hamba-hambanya yang melakukan dosa, tapi karena ada Maliki Yaumiddin, maka jangan sekali-kali kita berbuat dosa. Takutnya kita tidak ditakdir untuk bisa bertaubat kepada Allah. Siapapun yang melakukan dosa dan maksiat, dia tidak ditakdir oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah. Ingat, siksa Allah itu sangat pedih. Dan Maliki Yaumiddin ini, keputusan Allah tidak bisa diintervensi dengan apapun dan oleh siapapun. Beda dengan hakim di dunia, bisa disogok, bisa diintervensi oleh yang lebih kuasa atau yang punya duit. Tapi kekuasaan Allah, Maliki Yaumiddin, tidak bisa diintervensi dengan siapapun. Karena Allah Maha Raja. Maha Raja di hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini memberikan satu kesan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita ibadah kepada Allah, maka nasta'in itu artinya kita berdoa kepada Allah. Maka sebaik-baiknya berdoa adalah saat kita berdoa setelah kita selesai beribadah. Maka boleh juga difahami ketika kita selesai sholat, maka jangan langsung berdiri seolah-olah kita tidak butuh dengan Allah. Selesai sholat kita berzikir, kemudian kita memanjatkan doa sesuai dengan hajatnya kita. Dan kalau kita menuntut hak, maka kita harus menjalankan kewajiban dulu. Makanya kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan doa yang potensinya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang ibadahnya sudah berusaha untuk baik, ibadahnya dijaga, maka doanya sangat mungkin untuk dikabul oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, maka baginya apa yang dia minta. Pada kalimat ini, Bapak Ibu sekalian, baik saat kita lagi sholat ataupun kita di luar sholat, saat membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kerentegin hajat kita. Kita punya hajat apa? Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita lagi sakit pengen sehat, ya Allah sehatkan saya. Kalau kita lagi punya hajat, ya Allah kabulkan hajat saya. Kalau kita lagi mengalami kesulitan, ya Allah berikan jalan keluar untuk aku bisa keluar dari kesulitan ini. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nasta'in itu artinya minta pertolongan. Nasta'in itu artinya doa. Sebaik-baiknya doa diajarkan oleh ayat berikutnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Pada prinsipnya kita boleh doa dengan doa apa saja. Kita mau minta apa saja kepada Allah boleh. Boleh. Tapi sebaik-baiknya doa adalah ihdinas siratal mustaqim. Diajarin dengan surat Al-Fatihah ini. Sebaik-baiknya doa adalah kita minta petunjuk kepada Allah. Sebaik-baiknya apa yang kita minta, mintalah kepada Allah agar kita selalu mendapatkan petunjuk. Agar kita selalu mendapatkan bimbingan Allah. Biar kita tidak salah menjalani kehidupan ini.
Itu ihdinas siratal mustaqim. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya, kita bermaksud untuk sembuh dari penyakit kita. Hajat kita pengen disembuhkan dari penyakit, maka ihdinas siratal mustaqimnya itu maknanya, ya Allah sembuhkan penyakitku walaupun hanya dengan perantara atau wasilah air. Kalau kita divonis untuk dioperasi, atau kalau kita punya penyakit kanker harus di kemo, maka baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqimnya maknanya, saya pengen sembuh dari penyakit ini walaupun tanpa operasi. Saya pengen sembuh dari penyakit ini walaupun tanpa di kemo. Saya pengen sembuh dari penyakit apapun walaupun dengan wasilahnya air putih saja. Itu maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, kadang-kadang kita sering mendengar sirat itu lebih tipis, lebih kecil dari rambut dibelah 7. Tapi sebenarnya siratal mustaqim itu dijelaskan oleh ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim itu adalah jalan kebenaran, yaitu jalan yang ditempuh oleh para nabi, para sahabat, orang-orang soleh. Bukan jalan yang ditempuh oleh orang yang dimurkai oleh Allah seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Waladdallin, dan bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang bodoh, tersesat karena gak punya ilmu. Bapak Ibu sekalian, siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus lebar. Kalau kita masuk ke jalan yang lurus dan lebar itu seolah-olah kita tertelan. Itu siratal mustaqim. Dalam bahasa Al-Quran ada bahasa sirat, ada bahasa sabil. Sabil itu jalan kecil yang menuju jalan tol. Kalau sirat itu jalan tol. Jadi banyak sabil menuju sirat. Jadi dalam Islam ini banyak kelompok, ada torekot ini, torekot itu, ada golongan ini, golongan itu sabil. Tapi tidak apa-apa, yang penting nanti menuju sirat. Kelompok Islam boleh banyak, yang penting nabinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti menghargai perbedaan. Banyak sabil menuju sirat. Kelompoknya boleh berbeda, tapi jangan menyalahkan satu sama lain. Yang penting sama-sama, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, ini tafsir Al-Fatihah secara singkat. Tentu kalau kita bahas secara luas, banyak yang harus kita sampaikan terkait tafsir surat Al-Fatihah. Tapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang menjadi rukun sholat. Wajib hukumnya kita membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat kita sholat. Baik ketika kita jadi imam maupun ketika kita jadi makmum, bahkan ketika kita sholat sendiri. Maka pastikan bacaan surat Al-Fatihah kita ini adalah benar secara tajwidnya. Maka saya menganjurkan kepada Bapak Ibu sekalian atau siapapun, kita harus belajar membaca surat Al-Fatihah secara benar. Mudah-mudahan dengan begitu sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.